Jadi hari ini Amal akan menceritakan manhwa yang berjudul Academy Genius Swordmaster. Cerita ini bermula tentang kerajaan yang diserang oleh 3 raksasa. Raksasa ini tiba 20 hari yang lalu dan berhasil membantai banyak orang. Raksasa pertama berhasil dihentikan oleh naga. Raksasa kedua berhasil disegel oleh seorang mage atau penyihir. Dan yang ketiga adalah oleh Ronan. Ronan adalah salah satu ahli pedang yang berhasil menghentikan raksasa. Karena untuk sebuah alasan tidak diketahui, hanya pedang Ronan yang berhasil melukai raksasa itu. Sebelum raksasa itu ditebas oleh Ronan, raksasa itu berkata kepada Ronan, "Kamu adalah manusia yang sangat kuat. Jika kamu menyadari bakat dan fokus pada latihan, kamu akan menjadi gangguan yang sangat besar untuk tujuan kita." Jadi bisa disimpulkan maksud dari kata-kata raksasa ini, jika saja Ronan berlatih lebih keras sejak dulu, dia akan menjadi ancaman besar untuk para raksasa. Lalu setelah itu Ronan mengalahkan raksasa dan melihat sekelilingnya. Dia merasa menyesal karena semua temannya telah tiada. Ronan yang duduk karena kewalahan tiba-tiba mendengar suara. Lalu Ronan pun mendatangi asal suara itu. Itu adalah Komandan Agung Adesha. Komandan Adesha yang terlihat sekarat mengobrol dengan Ronan dan menanyakan apakah raksasa itu sudah kalah atau belum. Ronan pun menjawab raksasa itu sudah kalah. Adesha yang bersyukur berterima kasih kepada Ronan dan mereka berlanjut berbincang bercerita tentang keinginan Ronan untuk pergi ke sekolah akademi. Ronan terganggu dengan perkataan raksasa yang dibicarakan sebelumnya, dan juga Ronan ingin mengabulkan keinginan almarhum kakaknya. Pada saat mereka mengobrol, tiba-tiba hujan reda dan langit menjadi terang. Dan pada saat melihat ke langit, banyak sekali raksasa yang muncul. Adesan berkata bahwa dia gagal menyelamatkan dunia sebanyak 3 kali. Ronan yang pantang menyerah meminta Komandan Adesan agar menerbangkan Ronan. Adesan yang melihat Ronan pantang menyerah tiba-tiba mencium Ronan. Adesan bicara bahwa dia adalah orang yang bisa kembali ke masa lalu dan sudah kembali ke masa lalu 3 kali. Memiliki 1 kesempatan tersisa di tangannya. Adesan menyerahkan kesempatan itu lewat ciuman. Dan Adesan berpesan kepada Ronan jika mereka bertemu, Adesan menyuruh agar dirinya jadi penjahit saja dan menyuruh Ronan untuk pergi ke Akademi Pileon. Setelah itu raksasa melakukan serangan yang memusnahkan mereka berdua. Lalu saat Ronan membuka mata, tiba-tiba Ronan berada di kampung halamannya, Nimbuten. Ronan pun terkejut dan merenung karena perkataan Adesan itu benar. Lalu Ronan pun terdiam dan mengingat jika ini masa lalu, Ronan bisa melihat kakaknya. Ronan yang bersemangat lari menuju rumahnya. Tapi dalam perjalanan pulang dia melihat ada seorang pembuli yang membuli orang lain. Merasa tidak tahan dengan perlakuan kekanak-kanakannya, Ronan pun melawan pembuli tersebut. Pembuli mengayunkan pedangnya kepada Ronan, tapi Ronan menghindarinya dengan mudah. Karena Ronan memiliki indera bertarung yang sangat tinggi, pembuli tersebut mengejek Ronan dan kakaknya. Karena kakaknya diejek, Ronan pun marah. Dan Ronan mengambil tongkat dan mengayunkannya pada telinga pembuli tersebut. Telinganya pun jadi terbelah. Pembuli itu pun lari ketakutan. Tetapi ada seseorang yang meminta maaf. Dia bernama Asel. Ronan kemudian berbicara kepada Asel bahwa dia ingin bertemu dengannya dalam 4 hari. Ronan tertarik untuk menjadikan Asel seorang teman karena Asel memiliki kemampuan sihir. Setelah itu, Ronan pulang ke rumah untuk menemui kakaknya, Iril. Mereka berbincang-bincang dan Ronan teringat bahwa dalam 10 tahun ke depan, para raksasa akan datang. Ronan memberitahu Iril bahwa dia akan masuk ke akademi. Iril senang mendengarnya dan mengambil uang untuk Ronan. Namun Ronan mengatakan kepada Iril bahwa jumlah uang itu tidak akan cukup. Karena akademi yang akan dia masuki adalah Akademi Pileon. Akademi Pileon adalah tempat berkumpulnya para bangsawan dan individu terberbakat. Di sana ada Komandan Adesan, Swordmaster Sullivan, dan sang Winter Witch bersekolah. Setelah beberapa hari berlalu,
Ronan pun bertemu dengan Asel. Ronan meminta kepada Asel untuk menerbangkannya sejauh mungkin untuk menggunakan telekinesis. Telekinesis adalah salah satu kemampuan yang sangat diperlukan oleh Ronan. Ronan menggunakan telekinesis untuk terbang dan menghadapi Ahayute, raksasa yang akan dia lawan. Asel pun menuruti keinginan Ronan dan Ronan sangat puas dengan bantuan Asel. Lalu Ronan memerintahkan Asel untuk bergabung dengannya. Ronan bermaksud untuk masuk ke Akademi Pyleon bersama dengan Asel. Namun, sebelum menuju akademi, Ronan dan Asel pergi ke sarang Lunar Goblin. Ronan yang berencana untuk merampok dan melut sarang Lunar Goblin memiliki alasan kuat. Pasalnya, Lunar Goblin memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mengumpulkan emas. Mereka suka menyerang pedagang, merampok harta mereka dan mengumpulkan semuanya di satu tempat. Selain itu, Lunar Goblin sering mengadakan festival pada malam bulan purnama seperti malam ini. Setelah merencanakan segalanya, Asel menjadi yang pertama bergerak. Dengan menggunakan telekinesis, Asel memindahkan harta ke dalam tas milik Ronan. Setelah keduanya selesai berkemas dan hendak pergi, tiba-tiba ada kejadian yang menimbulkan keributan. Keributan itu membuat para goblin tersadar bahwa semua harta yang mereka punya telah hilang. Karena kekacauan tersebut, Ronan pun ketahuan oleh para goblin. Mereka menyerang Ronan dengan bersemangat, tetapi Ronan dengan sigap mengeluarkan pedangnya dan menebas kepala para goblin yang menyerangnya. Ronan dengan mudah menyingkirkan para goblin berkat pengalaman yang dimilikinya. Setelah merampok, Ronan pun melanjutkan perjalanannya pulang. Namun tiba-tiba seorang anak panah mengarah ke arah Asel. Ronan dengan sigap menahan anak panah yang ditujukan kepada Asel. Ronan yang kesal bertanya kepada pemanah itu, "Apa ini? Siapa kalian?" Para pemburu itu meminta maaf karena tidak menyadari bahwa yang mereka panah adalah manusia. Mereka mengira Ronan adalah monster. Ronan menyela omongan mereka. "Omong kosong. Kalian bahkan tidak menyembunyikan niat jahat kalian. Hentikan akting busuk kalian dengan jawab jujur siapa kalian." Para pemburu tersebut akhirnya memperkenalkan diri sebagai Kaliboro. Mereka mengeluarkan pisau dan menyerang Ronan, dan Ronan dengan mudah menangkis serangan mereka dan bahkan melakukan serangan balik kepada salah satu Kaliboro. Melihat temannya diserang oleh Ronan, Kaliboro lainnya segera mencoba menyerang Ronan. Namun serangannya dihentikan oleh jurus Invisible Hand milik Asel. Ronan kemudian melakukan serangan terakhir dan menghancurkan Kaliboro hingga berkeping-keping. Ronan mengenal Kaliboro sebagai kelompok pencuri paling jahat di Kekaisaran. Dia memberi nasihat kepada Asel, "Kalau tidak ada aku, pasti organmu diambil dan jasadmu dikubur di tempat antah berantah. Mengetahui identitas orang-orang ini tapi membiarkan mereka hidup adalah hal yang bodoh," ujar kata Ronan. Saat Ronan berbicara, salah satu tas milik Kaliboro bergetar. Ronan pun mengecek isi tas tersebut dan ternyata isinya seekor burung berwarna biru. Burung itu ternyata adalah milik pemiliknya yang dicuri oleh para Kaliboro. Burung itu terikat oleh rantai yang mempersulitnya untuk terbang. Ronan segera menghancurkan rantai tersebut dan suara dari pemilik burung itu akhirnya tersambung. Pemilik burung itu tersebut bernama Faren dan burung itu bernama Marpes. Ronan menjelaskan kepada Faren bahwa mereka terlibat dalam pertarungan dengan para pencuri dan ia membebaskan Marpes. Karena merasa berhutang budi, Faren berjanji untuk membalas suatu saat. Setelah itu, Ronan memerintahkan Marpes untuk pulang ke pemiliknya. Sebelum pergi, Marpes meminta Ronan untuk mencabut salah satu bulunya. Bulu itu bisa berfungsi sebagai kompas untuk menunjukkan arah asal burung tersebut. Setelah itu, Ronan memerintahkan Marpes untuk pulang ke pemiliknya. Dan Marpes meninggalkan sebuah telur kepada Ronan. Setelah beberapa hari kemudian, Ronan bertemu dengan pedagang yang bernama Duon Karabel. Dia ingin menjual semua barang jarahannya dan Ronan ingin tahu telur apa yang diberikan oleh Marpes. Jika diamati, telur itu memancarkan mana yang luar biasa. Tapi Duon Karabel tidak tahu telur apa itu. Akan tetapi Duon Karabel menyarankan Ronan untuk pergi ke ahli binatang. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, putri Duon Karabel muncul, yaitu Maria Sen.
Ronan terkejut dengan Maria karena di kehidupan sebelumnya Maria adalah teman dekat Ronan dan juga dia adalah seorang laki-laki cuy. Setelah beberapa saat Ronan berbisik kepada Maria menanyakan apakah Maria mempunyai kanyut. Maria pun marah menampar pipi Ronan. Merasa familiar dengan tamparan itu, Ronan semakin yakin bahwa dia adalah sahabatnya di masa lalu. Aku menamparmu dan kau malah tertawa. Biar kuberi kau pelajaran, ucap Maria. Aku ngepur sekali karena omonganku yang tidak sopan tadi, tapi tidak untuk yang kedua kali. Begitulah tutur kata Ronan. Ronan dan Maria pun bertengkar bak anak kecil. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Ronan berbincang dengan Maria, menanyakan perihal pedang mana yang paling bagus untuk digunakan karena Ronan memiliki 3 senjata bekas dari jarahan itu. Maria menyarankan pedang Black Iron adalah yang terbaik. Di sisi lain, Asel keheranan. Mereka sebelumnya bertengkar hebat tapi sekarang malah akur. Singkat cerita, Ronan berkata bahwa dia dan Asel akan masuk Akademi Pileon. Lalu Maria bertanya kepada Asel apakah dia seorang mage. Jika iya, maka dia bisa mendapatkan beasiswa, apalagi jika dia bisa menggunakan telekinesis. Setelah memastikan Asel bisa masuk Akademi Pileon dengan kemampuannya, Maria bertanya kepada Ronan kemampuan apa yang dimiliki oleh Ronan. Tapi Ronan yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa selain aura membuat Maria kesal. Karena pasalnya Ronan tidak tahu hal-hal yang menunjang keberhasilan dalam ujian Pileon, yaitu teknik rahasia keluarga dan teknik mana pribadi. Maria yang kesal dan mengajak sparring Ronan untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka. Perbedaan di antara orang yang bisa menggunakan mana dengan yang tidak bisa. Ronan sempat menolak karena Maria meminjam pedang milik Ronan. Tapi Maria menjamin jika pedang itu rusak, dia mengganti 3 kali lipat. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhadapan. Serangan pertama diluncurkan oleh Maria. Ronan dengan sigap menahan serangan itu. Tang! Itulah bunyi pedang yang ditangkis oleh Ronan. Maria yang terkejut Ronan bisa mengimbanginya, bahkan memojokkan Ronan pun tak bisa, malah Maria yang balik terpojok oleh Ronan. Mereka pun bertarung dengan sengit. Tang, ting, tang, tang. Begitulah suara pedangnya. Maria berpikir keras, kenapa anak desa antah berantah yang tidak bisa menggunakan mana bisa mengimbanginya? Saat pikiran Maria teralihkan oleh pertanyaan di kepalanya, disitulah Ronan beraksi. Ronan melakukan serangan vertikal yang membuat Maria terpaksa menghindarinya. Jangan tangkis, menghindarlah, ujar kata Ronan. Dengan refleks Maria pun menghindar. Tapi saat itulah Ronan menyudahi duel di antara mereka. Tak terima dengan kekalahan Maria, kembali menantang Ronan. Akan tetapi pedang yang dipinjam Maria malah hancur 3 kali lipat. Itulah dana yang harus disiapkan Maria untuk Ronan. Dan Ronan pun meninggalkan permainan. Esok hari tiba, Maria memberikan catatan dan kisi-kisi untuk Ronan, agar Ronan bisa mempelajarinya untuk lulus ujian Akademi Pileon. Ronan yang berpikir negatif Maria akan jadi lintah darat untuk Ronan. Akan tetapi Maria langsung menyangkalnya dan mengatakan kalau semua itu gratis. 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan ini Ronan dengan giat berlatih. Siang membasmi monster dan malamnya belajar. Dan dengan usaha dia selama 1 bulan, akhirnya tiba waktunya untuk ujian akademi. Di gerbang pintu, Ronan dan Asel bertemu. Asel pun terpana akan pemandangan ibu kota. Akan tetapi Asel lebih terkejut dengan penampilan Ronan. Ronan yang terlihat bertambah tinggi membuat Ronan sangat berbeda. Jika pilihan di waktu ini, maka aku sekatan dengan Sword Master Sullivan. Dia akan seumuran denganku. Tapi jika aku bertemu dengannya itu akan merepotkan. Begitulah dalam hati Ronan. Selanjutnya Asel bertanya kepada Ronan tentang bulu marpes. Pada saat bulu itu dipegang, bulu itu bergetar seperti mengarah ke arah sesuatu. Ronan yang penasaran mengikuti arah tersebut dan Ronan diarahkan ke ruangan seorang profesor. Profesor itu adalah pemilik marpes. Dia seorang werelion bernama Faren Vanasir. Ronan yang muncul di jendela dengan wajah yang creepy mengejutkan Faren. Faren yang terkejut hendak mengusir Ronan. Tapi melihat bulu yang dipegangnya, dia sadar bahwa dia adalah orang yang menyelamatkan marpes kesayangannya. Faren yang begitu menghormati dan menganggap Ronan pahlawan mempersilakan duduk dan berbahasa basi. Jika saja aku tahu pahlawan ini adalah pendaftar baru, aku pasti siapkan surat rekomendasi. Tapi ujiannya tepat hari ini, ucap Faren. Ronan yang tidak begitu memikirkannya malah ingin menanyakan tentang telur makhluk fantasi yang diteluri oleh marpes.
Farhan yang terkejut menjelaskan bahwa telur ini adalah telur yang sangat penting dan langka. Jika menetas, telur ini tidak bergantung pada bentuk induknya, tapi tergantung pada lingkungannya. Bisa berbentuk hewan lain dan Farhan tidak bisa menentukan bentuk apa yang akan ditunjukkan oleh telur ini. Bahwasanya telur ini dipenuhi oleh banyak mana dan menyarankan Ronan untuk merawatnya. Akan tetapi karena Ronan tidak punya banyak waktu, Ronan pun pamit dan Farhan memberikan sebuah peta. Beberapa waktu kemudian di aula ujian praktek, Ronan dan Maria bertemu. Mereka berbincang untuk menghabiskan waktu sambil menunggu giliran. Maria berpakaian rapi agar para pelanggan bangsawan tertarik kepadanya. Jiwa cuan yang kuat dari Maria mengalir dari darah ayahnya. Lalu pada saat itu waktunya Ronan dipanggil untuk dites. Di sana berdiri 4 juri, salah satunya seorang Ashmesh dan kepala sekolah Kravakatir, seorang Groden Sword Sain dan instruktur pedang Nabiros, dan duanya lagi seorang profesor akademi. Di situ terdapat boneka manusia yang dilapisi dengan magic, yang memperkuat boneka itu hingga sangat sulit untuk ditebas karena memiliki pertahanan yang kuat dan regenerasi yang cepat. Tanpa basa-basi, Ronan mempersiapkan kuda-kuda. Sat, 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 sat. Begitulah kilatan kecepatan pedang Ronan, bagai petir yang menyambar. Jika orang biasa tanpa kemampuan bela diri, maka dia tidak akan bisa melihat tebasan Ronan yang begitu cepat. Bagai harimau yang lepar, Nabiros tiba-tiba menodong Ronan dengan pedangnya. Nabiros mempraktikkan tebasan 3 kali Ronan dan dia bertanya kepada Ronan, "Siapa kamu? Dari mana kamu mempelajarinya?" Ronan pun terdiam karena bingung untuk menjawab apa. "Dari mana kamu mempelajarinya? Apa maksudmu?" Ucap kata Ronan. "Tunggu, biar aku ganti pertanyaannya. Apakah kamu melihat pergerakanku?" Ucap Nabiros. "Wow, itu luar biasa. Dalam keadaan duduk seharusnya kamu susah untuk mengeluarkan pedangmu, tapi kamu melakukan tebasan 3 kali. Ucap kata Ronan. Lalu Nabiros berkata, "Tebasan sombong itu? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sengaja memperlambatkan seranganmu yang ketiga agar kami bisa melihat pergerakanmu. Kamu sangat arogan. Apa kamu lupa kamu berada di mana?" Lalu Ronan tidak menjawab kembali dan hanya bermonolog di dalam hatinya. "Aku hanya menyesuaikan kekuatanku karena aku pikir seranganku yang ketiga tidak akan bisa menebas boneka itu. Jadi aku harus mengorbankan kecepatanku saat menambah kekuatanku." Tapi berdasarkan situasinya, sepertinya dia tidak akan percaya akan hal itu. Dengan nada marah, Nabiros berkata, "Aku akan mengingatmu. Aku akan mengajarimu secara langsung." Kravakatir, sang kakek tua yang mendengar percakapan itu menyimpulkan, sepertinya dia sudah menganggap murid ini sebagai murid pribadinya. "Kerja bagus, Ronan. Untuk hari ini kita sudahi tes ini. Sebelum kamu pergi, hal apa yang kamu ingin pelajari di sekolah ini?" Ronan pun teringat masa lalu dan dia menjawab, "Aku tidak ingin punya penyesalan." Kakek tua yang tidak menduga jawaban seperti itu agak terkejut dan mempersilahkan Ronan untuk pergi. Boneka yang dilapisi oleh magic yang katanya tidak bisa digores sedikit pun, tiba-tiba kepalanya jatuh ke tanah. Apakah dia menggunakan trik atau semacamnya? Tidak, kurasa kita harus memanggilnya bakat. 2 juri yang meremehkan Ronan terkejut karena Ronan bisa menebas boneka itu. Beberapa waktu kemudian, di perspektif Ronan, wanita itu, "Jika aku di masa laluku, apakah aku bisa mengalahkannya? Kukira aku sudah kuat, tapi sepertinya jalanku masih panjang. Datang ke Akademi Pilion adalah pilihan yang bagus. Aku bisa banyak belajar," ujar kata Ronan berbicara kepada dirinya sendiri. Dan yang tersisa sekarang tinggal ujian tulis. Ronan yang sudah berhasil belajar selama sebulan memprediksikan ini akan mudah. Beberapa saat kemudian, Ronan di pojok dan mengejek dirinya sendiri. Dia merasa bodoh karena tidak bisa menjawab hampir semua ujiannya. Maria yang bertanya-tanya kepada Asel, "Aku kan sudah memberikan kisi-kisi kepada Ronan, kenapa dia malah tidak bisa menjawabnya?" Kurasa Ronan hanya mengambil barang yang dia perlukan dan membuang tas yang berisi buku itu. Maria pun berusaha menyemangati Ronan karena tidak tahan melihat sikap depresi Ronan. Tang, tang, suara aneh muncul di depan gerbang di akademi. Itu adalah papan pengumuman yang berisikan murid yang lolos. Asel berada di urutan ke-1 di teori dan ke-12 di praktek. Maria berada di urutan ke-9 di teori dan praktek. Namun, tidak ada nama Ronan di papan pengumuman itu. Maria dan Asel bersukaria melihat nama mereka di papan pengumuman, tapi tidak dengan Ronan. Dia terlihat depresi. Kemudian muncul seekor burung phoenix dan menembakkan bola api ke Ronan. Bola api itu meledak dan menjadi tulisan seperti undangan. Sambutan terhormat jurusan Martial Arts. Ronan,
praktek peringkat 1, dan teori peringkat 5712. Melihat pengumuman spesial itu, Maria dan Asel senang. Namun tidak untuk Ronan. Jika dia peringkat 1, jika dia memikirkan kepribadian Sullivan, dia pasti akan mendatangi Ronan. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Sullivan datang. Sullivan adalah tipe orang yang tidak bisa menerima bahwa ada yang lebih mahir dalam berpedang darinya. Maka dari itu Ronan sangat ingin menghindari Sullivan. Para murid yang terkejut dengan kedatangan Sullivan, lalu mereka berdua berbincang. Jadi kamu yang pertama? Aku yang pertama? Apa maksudmu? Jika aku bukan, ya bukan. Lagi pula kamu tidak punya bukti. Apa maksudmu? Jika aku bukan, ya bukan. Lagi pula kamu tidak punya bukti. Lalu Sullivan menjawab, bukti ya? Sambil bergumam dia mengeluarkan pedangnya. Sontak membuat Ronan refleks menangkisnya. Ini adalah buktinya. Jika kau bukan yang ke-1, kau tidak akan bisa menangkis ini, ujar Sullivan. Kamu gila ya? Baiklah, aku akan tunjukkan padamu. Sembari teriak, Ronan melakukan teknik pedangnya yang membuat seorang jenius bergetar ketika menangkisnya. Itu dia. Apa kau senang? Masuk akal kamu mendapatkan peringkat yang bagus. Tapi itu tidak cukup. Sullivan kembali menyerang dan menambah kekuatan. Sullivan yang penasaran dengan kemampuan Ronan terus ingin memujukkan Ronan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tang ting tang ting, itulah suara pedang mereka ketika saling berbenturan. Ronan yang menyadari akan kalah, apalagi jika Sullivan memakai aura. Dia membuat langkah 1000 dan meraih Asel dan menyanderanya. Ronan, kenapa aku? Ucap kata Asel. Mengingat sifat Sullivan yang menjaga prinsip kesatrianya dalam keadaan apapun. Kau pecundang. Kamu menjadikan wanita sebagai perisai. Asel menjawab, aku pria. Ronan memanfaatkan kelemahan sifat Sullivan lalu memukul tepat di hidungnya. Lalu Ronan kabur bersama Asel dan Maria. Beberapa saat kemudian datang beberapa penjaga dan khawatir terhadap keadaan Sullivan. Mereka menawarkan diri untuk mengejar pelaku yang membuat Sullivan seperti itu. Tetapi Sullivan membantahnya dengan alasan dia terluka dari pertarungan yang adil. Sembari memandangi pedangnya yang terbuat dari kualitas mithril yang tertinggi, membuatnya retak dengan pedang yang biasa saja dari Ronan. Membuatnya lebih tertarik lagi kepada Ronan. Beberapa hari kemudian di pinggiran kota bernama Hutan Smoy, Ronan yang mencari tempat yang ditujukan oleh peta pemberian Varen. Setelah beberapa kilo berjalan, Ronan menemukan mata air Fernando. Disitulah mana tempat berkumpul tanpa alasan yang diketahui dan berkumpul menjadi mana Faye yang bisa menjadikan tempat sekelilingnya kaya akan sumber daya yang melimpah. Tentu bisa membuat orang-orang memperebutkan tempat seperti ini. Tapi ada keanehan yang terjadi. Karena harusnya banyak binatang yang berkumpul, malah justru kebalikannya, tidak ada tanda-tanda binatang apapun. Ronan pun berucap kepada Asel, bersiaplah Asel, aku mencium bau darah. Oke teman-teman, sekian aja dari channel Multi Arts. Semoga kalian terhibur dengan cerita Mimin dengan pembawaan yang seadanya. Jika ada kabar terbaru maka akan segera Mimin update untuk alur ceritanya. Atau jika ada yang ingin request manhwa bisa di kolom komentar.